Salam. Salam. Baik. Apa kabar Bapak Ibu? Yakin? Baik, kita akan dibagi firman Tuhan di awal bulan ini dari kitab Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian, semua kita membacanya, memperhatikan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Dengan nyanyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang dungu tidak akan memahaminya, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang kasih bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, biarlah supaya mereka dimenangkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau adalah yang tertinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan cerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tanduk kekuatanku seperti tanduk banteng. Aku diurapi dengan minyak baru. Mataku memandang sesuatu, telingaku mendengar teriakan orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditahan di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang suka mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang yang sangat berbahagia. Dia pergi ke bait Allah pada hari Sabat. Dia datang untuk bernyanyi bagi Tuhan dan menyanyikan pujian dan bermazmur memuji Tuhan. Dia bekerja sama dengan orang yang ada di bait Allah, memuji nama Tuhan dan bermazmur diiringi peralatan musik tradisional. Terjemahan baru dikatakan dengan mandolin 10 senar. Ini alat petik. Senarnya 10, beda dengan senar sekarang. Dengan iringan kecapi. Demikian juga dengan gambus. 3 alat musik. Dan Daud terbiasa menggunakan alat musik kecapi. Mungkin yang 10 senar mandolin dimainkan yang lain. Demikian juga gambus. Zaman dulu belum ada elektronik seperti sekarang yang begitu canggih, digerakkan oleh alat listrik dan berbagai media elektronik yang luar biasa. Jadi sekarang lebih bagus dari dulu. Tapi walaupun demikian, hadirat Tuhan terasa. Dan dalam pengakuannya kepada Tuhan, dia mengingat masa lalunya. Dia orang yang sangat penting. Dia merasa dulu aku adalah seorang anak kecil dari sekian yang bersaudara, aku yang paling kecil dan tidak dianggap. Kerjaku hanya menggembalakan
domba milik ayahku yang tidak seberapa. Aku ingat aku bertempur melawan singa untuk membela, menjaga domba ayahku dan aku menang. Kalau datang serigala menyerang, aku serang, semuanya aku kalahkan, aku menang. Satu kali saudara-saudaraku, abang-abangku, mereka pejabat-pejabat, mereka mau berperang melawan Goliat. Ayahku mengatakan kepadaku seperti layaknya seorang pembantu, walaupun aku anak paling kecil, dia suruh, kau pergi ke sana, lihat saudara-saudaramu mau bertempur, bawa makanan ini. Itu seolah dilantunkannya, dia ingat masa lalunya. Dan dia berkata, kenapa orang yang tidak bersunat itu mau menghina nama Allah Israel? Aku harus maju. Tidak ada yang memperhitungkan dia, tetapi dia dengan berani melawan raksasa Goliat, dan dia menang dengan peralatan yang sangat sederhana. Satu kali datanglah seorang nabi, datang mengatakan bahwa dialah yang diurapi, dipilih menjadi raja. Tapi raja yang berkuasa tidak mau menerima kenyataan. Seorang yang sangat kecil tiba-tiba diurapi, diangkat menjadi raja. Raja yang masih bertahta berkuasa untuk membunuh dia dengan berbagai cara. Dia lari. Dia melihat perjalanan hidupnya pada waktu itu. Dia mulailah bernyanyi dan bermazmur. Dalam ayat ini dimulai, dalam terjemahan lama dikatakan adalah baik. Dalam terjemahan baru dikatakan sungguh baik. Itu kalimat kunci. Adalah baik, sungguh baik. Apa yang sungguh baik? Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namanya. Ada banyak orang lupa untuk datang memuji Tuhan, lupa untuk bermazmur bagi nama Tuhan. Kita perlu merenungkan siapa diri kita. Dalam ayat ini dia mengingatkan dua hal, saudara. Pertama, dia mengingatkan bahwa betapa besarnya pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam dirinya dari kecil, dari lahir. Semuanya memang ada derita, ada masalah, ada jatuh. Tetapi ternyata terus di situ ada pekerjaan Tuhan untuk naik. Itu perlu kita ingat, saudara. Banyak orang lupa bernyanyi bagi Tuhan. Dia hanya mau mengingat segala kesulitan dan tidak pernah mau bersyukur. Bersyukur salah satu adalah bernyanyi bagi Tuhan, membesarkan nama Tuhan dari hati. Dan situ ada berkatnya. Dikatakan adalah baik. Ya, kalau kita mengikuti, mau bersyukur, saudara, kita tidak hanya bersyukur ketika kita dapat rezeki. Daud tidak begitu, tidak seperti itu. Itulah tadi kisah daripada mazmur Daud ini. Adalah baik. Dalam pengalamannya ini dia berkata adalah baik. Dia ingat kembali bahwa dia ada sampai saat itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Saudara boleh ada sampai sekarang itu karena pekerjaan Tuhan. Tadi sekolah minggu, saudara, bersyukur berarti kita menghargai kepada si pemberi yang bekerja bagi kita. Poin yang kedua tadi dikatakan betapa sangat dalamnya rancangan Tuhan. Jadi ada rancangan Tuhan yang baik buat kita, walaupun harus melewati liku-liku kadang-kadang tidak enak untuk sampai tembus ke atas. Kita hanya melihat proses Tuhan itu yang gak enak. Kita hanya mau melihat maunya semua mulus dan tidak ada selain mulus. Tadi sekolah minggu saya heran ya, tanda bersyukur itu. Sekarang kalau kasih jajan anak-anak nilai terendah berapa? Rata-rata berapa? Jadi yang paling herannya bukan mau mengecek atau apa, tetapi itu perlu kita rasa bersyukur ya.
Banyak sekali uang 1.000 dengar, terakhir koyaknya minta ampun. Tadi pas begitu di sini ya, Ren, mana potongannya dicari dulu? 1.000 loh. Udah dapat potongannya, yang dapat itu pun gak sempurna. Jadi kalau mau diisolasi pun gak bisa. Saya coba berpikir, kira-kira bagaimana baliknya sama kita? Coba kita berpikir, saudara mau kasih sama anak saudara seperti itu, ini sama Tuhan, sama pekerjaan Tuhan. Perlu kita berpikir tentang bersyukur ini ya. Kalau saudara, anak saudara demam, saudara biarkan. Berapapun saudara kasih uang, semua anak saya. Ini buat Tuhan loh. Saya heran tadi pesan itu banyak kali 1.000. Apa anak ini yang bandel ditukarnya di warung? Atau mungkin ibu-ibu memang kasih seperti itu. Kita berharap anak kita maju. Coba pikir, kita berharap. Perlu kita, saudara. Hal sepele. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita seperti itu? Anak kita saja bisa menilai. Jajan mak, kita kasih 1.000. Senang? Senang gak? Bukan mau menghina nilai itu, tapi mari kita, seringkali kita berdoa berharap, tapi kita tidak. Saudara itu pulang lagi sama kita. Pulang lagi sama kita, saudara kasih. Jadi Raja Daud, nama laki-laki tadi adalah Raja Daud. Dia datang, dimainkan kecapinya, diiringi orang yang melayani di rumah Tuhan 10. Ayo mainkan melodinya, ayo mainkan gambusnya. Saya mau memuji Tuhan. Karena apa? Dikatakan adalah baik mengingat kebaikan Tuhan. Adalah baik, artinya ada berkat kalau kita mau memberi pujian bagi Tuhan. Dia poinnya di situ. Adalah baik kalau kita mau bermazmur memuji Tuhan. Dari kata-kata sendiri kalau kita bermazmur memuji Tuhan, diiringi peralatan musik bernyanyi, rasakan hadirat Tuhan, dan dia merasakan setiap kali dia memuji bermazmur bagi Tuhan ada berkat. Mari kita anak-anak Tuhan mau mengingat bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai bagi saudara. Untuk memberkati saudara harus mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dikatakan nyanyian untuk hari Sabat, hari Minggu, hari beribadah, hari perhentian. Jangan lupa bernyanyi, memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ada berkat, adalah baik. Ini Alkitab yang berkata. Terjemahan lama adalah baik, terjemahan baru dikatakan sungguh baik, bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Engkau yang maha tinggi. Aku rendah tapi engkau tinggikan aku. Kira-kira demikian. Apa berkat-berkat Tuhan yang mau diberikan kepada kita? Kalau kita tahu bernyanyi, mengingat semua pekerjaan Tuhan. Kalau saudara melihat bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, ketika dia sakit, ketika kita cemas, aduh bagaimana itu kita panik. Kita mungkin pergi ke dokter, kita mesti cepat tindakan buat anakku, cepat. Oh bu, beli obat ini agak mahal, gak tahu, pokoknya cepat ambil. Pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu kita rela apa saja lakukan, tapi seringkali kita lupa pekerjaan dan rancangan Tuhan. Saudara, rancangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Amin. Udah jadi anak-anak saudara semua? Udah bagaimana rumah kita? Bagi Tuhan gampang mengulik adalah baik. Kita saja pun kalau orang baik sama kita tidak tega berbuat baik. Itu normalnya. Kita mesti ada sense dalam diri kita ini, mesti masih hidup perasaan ini. Kalau kita anak Tuhan. Amin ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu itu paling susah. Ya. Kenapa? Kalau kembali bilang ibu-ibu, kalau ibadah kaum pria, nominalnya lebih bagus.
situ. Tapi kalau daripada gabungan begini, itu fakta. Lalu mari kita, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan belum jadi, belum selesai. Setelah ingin melihat yang baik, lakukan yang baik. Amin. Amin. Dan disitulah doa dijawab Tuhan. Disitulah doa dijawab Tuhan. Ingat, Tuhan masih mau menjawab doa bagi orang yang mau memuji Tuhan, bermasmur bagi Tuhan adalah baik. Kita lihat ayat yang 10. Ayat yang ke-10, apa alasannya? Kenapa harus seperti itu? Itu pengalaman dari Raja Daud. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Itu yang orang yang tidak mau datang sama Tuhan. Tetapi, ayat 11, tetapi kau tinggikan tanduk kekuatanku. Kau tinggikan tanduk kekuatanku. Tanduk menggambarkan kuasa. Digambarkan semua punya tanduk, punya kuasa, tapi ditinggikan. Kedudukan, jabatan, angkat. Kau tinggikan. Daud diangkat dari seorang gembala yang hina, diangkat menjadi raja. Kau tinggikan. Amin Bapak Ibu. Mau naik pangkat, mau naik gaji, kedudukan, mimpi mau jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Memuji Tuhan adalah baik, bermasmur bagi Tuhan. Ya, Tuhan pasti tinggikan. Aku diurapi dengan minyak baru, artinya yang terbaru berkatnya itu. Kalau itu produk sesuatu yang terbaru, yang terakhir, ya, bukan berkat lama yang Tuhan kasih, berkat terbaru, seri terakhir. Itu Tuhan akan kasih. Sepertinya sederhana memuji menyembah Tuhan, tapi kalau kita memuji Tuhan itu dengan pengertian, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau bekerja sampai sekarang. Kemarin memang aku alami ini tuh, tapi Engkau baik, masih bekerja, aku bangkit lagi. Tuhan senang melihat seperti itu, karena dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan membuat dia bangkit. Tuhan, memang aku kemarin mengalami begini, sangat susah sekali, tetapi indah rancangan-Mu, melalui itu aku menjadi lebih bijaksana dan hati-hati. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara, dia melihat bahwa banyak sekali janji Tuhan yang diberikan. Mataku memandang rendah seteruku, telingaku mendengar tenaga orang yang jahat bangkit melawan aku. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itulah orang-orang yang mau memuji nama Tuhan, bermasmur bagi nama Tuhan. Dikatakan akan bertunas, artinya ada kemajuan, ada pertumbuhan. Tidak ada hal-hal yang mematikan. Seperti pohon kurma yang sangat bermanfaat, yang sangat kuat, akan tumbuh subur seperti pohon di Libanon. Itu pohon-pohon yang mahal harganya, Bapak Ibu. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang tertanam dengan firman Tuhan di rumah Tuhan, sering beribadah, tertanam di rumah Tuhan. Apa artinya? Tertanam dengan firman Tuhan yang didapat dari gereja. Tertanam dengan firman Tuhan, dikatakan akan bertunas. Akan ada tunas, ada berkat. Satu tanaman kalau tidak bertunas lagi, jangan berharap ada buah. Kalau tidak bertunas. Dan yang terakhir dikatakan, kalau kita selalu memuji nama Tuhan dan bermasmur bagi nama Tuhan. Ayat yang ini sangat menyenangkan. Pada masa tua pun, apa dikatakan dalam ayat itu? Ya. Pada masa tua pun
Biasanya kalau tanaman ataupun sudah tua tak ada lagi hasilnya, ada kalanya seperti itu. Tapi dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah tetap segar, tetap bahagia, tetap gembira masa tua pun. Waktu masih hidup almarhum Ibu Tin Soeharto, dia mengumumkan istilah lansia. Dari situ pertama muncul istilah lansia. Dia mengingatkan pentingnya memperhatikan usia lansia itu. Bagaimana untuk tetap segar. Dia membuat program-program tertentu. Dan pada saat itu juga diputuskan untuk Indonesia mulai lansia itu umur 60. Dan pada umur itu ada banyak kelemahan. Untuk itu dikatakannya perlu menjaga ini bagaimana supaya tetap segar, tetap bisa beraktivitas, tidak tergantung kepada anak cucu. Dikatakan masih bisa mandiri, masih bisa menikmati hidup. Dikatakannya program itu saudara. Kalau untuk internasional, orang Eropa disebut lansia di atas 65 karena mereka memang lebih kuat. Tapi untuk Asia dan Indonesia itu 60. Alkitab katakan, kalau kita orang yang dari muda suka bernyanyi bagi Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, dan mau bermazmur bagi Tuhan dari hatinya, dikatakan pada masa tua pun, walaupun sudah lansia 60, 65, 70, 75, 80 dan seterusnya, ya masih berbuah dan segar. Di kota umur 90 boleh jadi. Kenapa di kampung bisa 100, 120, 110? Karena mereka lebih bersyukur. Tidak banyak persaingan, tidak banyak hal yang membuat mereka selalu bersyukur. Apapun yang ada mereka bersyukur. Mereka beraktivitas dengan baik. Bersyukur adalah baik, memuji menyembah Tuhan adalah baik. Kebalikannya saudara, ayat yang ke-6. Ayat 7. Orang dungu, terjemahan lama dikatakan orang bebal. Orang bebal tidak akan mengerti tentang tadi itu, tentang bermazmur, tentang memuji Tuhan, tentang mensyukuri pekerjaan Tuhan, tentang mensyukuri rancangan Tuhan. Orang dungu atau orang bebal tidak akan memahaminya. Tadi semua khotbah tadi nggak masuk. Tidak akan memahaminya. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nggak akan mengerti. Makanya bandel terus. Kalau dungu, pengertian dungu ini saudara, apapun kita bikin rasio, memang tidak mengerti. Namanya itu. Kalau orang bebal tahu tapi dia nggak mau, sengaja melawan, itu bebal. Dan orang seperti ini tidak akan mengerti hal itu. Ayat ini perlu hati-hati sama kita saudara. Memang banyak orang kita bilang dungu bebal, kayaknya mereka bertumbuh, bertunas, kayaknya baik-baik saja. Tapi perhatikan ayat ini. Walaupun orang pasif bertunas seperti rerumputan atau seperti yang lain, bertunas. Dan orang yang melakukan kejahatan berkembang memang di mana-mana. Tetapi mereka akan dipunahkan untuk selama-lamanya. Mereka berkembang bertunas untuk dipunahkan, untuk dihukum. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, jangan lupa mengingat pekerjaan Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan yang masih ada. Kalau saudara mau hidup bahagia, bahagia bukan karena saudara punya segala-galanya. Anak muda, bahagia ukurannya apa? Uang, kedudukan, cowok ganteng, ya, cewek cantik, ilmunya hebat, banyak di luar sana memang. Banyak. Memang itu kita butuhkan. Tapi bahagia harus ada
ada kita ingat Tuhan. Amin. Di situ ada Tuhan, di situ ada berkat. Kita memang berusaha untuk mendapatkan yang baik, tapi ingat Tuhan selalu, ingat Tuhan, memuji Tuhan. Dulu ketika belum kenal Tuhan betul-betul, lagu dunia bisa menjadi favorit. Kalau sekarang kasih favorit lagu dunia, sekarang perlu bertobat. Karena tidak ada Tuhan di situ. Masalahnya itu. Amin. Gak pernah juga nanya. Ini fokusnya tadi memuji Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur. Dan itu ada berkatnya. Ketika saudara lagu dunia, gak ada berkatnya, gak ada. Karena saudara cukup kerja keras untuk lagu itu, bukan bagaimana harus menyenangkan, tapi gak ada rezekinya. Tapi kalau saudara untuk Tuhan, saudara adalah baik. Amin. Tuhan melihat, wah, betul ini sahabatku, ini dia bersyukur ketika kemarin aku bekerja bagi dia, aku telah membantu dia begini-begini walaupun jatuh bangun karena dia nggak mengerti. Ternyata dia datang bersyukur, Tuhan ini karena pekerjaan Tuhan. Tuhan aku punya ini karena pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan yang berencana rupanya untuk aku, rancangan ini bisa jadi karena Tuhan. Tuhan senang, saudara. Jadi ingatlah, ya, ada Tuhan masih bekerja dalam dirimu untuk membentuk engkau lebih baik. Amin. Dan pekerjaan Tuhan adalah baik. Yang kedua, ada rancangan Tuhan. Kalau namanya rancangan itu kan diproses lama. Untuk dapat kerancangan yang terbaik itu perlu terus diproses. Ikuti terus rancangan itu. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Saudara punya rencana? Remaja ditanya ini, karena kalau tak ada rencana tidak ditanggung. Pemuda remaja punya rancangan? Ada rencana? Kalau nggak ada, gak usah ikut. Karena memang harus ada tujuan hidup, perjalanan, dan jelas. Kemarin bimbingan 3 orang pemuda, cukup kerja keras juga buat yang 3 ini. Udah dibilang dari awal harus ada punya pertanyaan sama Bapak Gembala, ya. Kalau pas lagi bimbingan itu ada banyak pertanyaan, ada jawaban, bagus. Sekarang dibalik, kalian harus ada pertanyaan entah apalah, tentang kekristenan, tentang hukum, tentang apapun. Aduh, Bapak Gembala bilang apa? Aku bilang jam 2. Cepat bilang, kita membalikan dulu di sini. Apa pertanyaanmu? Bikin dulu pertanyaan. Contoh, katanya pula dibalik. Sekarang kami yang bertanya. Yang 2 udah mulai emosi. Cepat lagi ke belakang. Itu fakta tentang ini, ya. Kau udah tamat, ya. Kalau mau lanjut, silakan. Detik pertama dia menjawab demikian. Aku mau kuliah. Bagus. Jurusan apa? Lama menunggunya itu. Kau mau kuliah gak tahu jurusanmu? Kau mau jalan gak tahu dari mana mau lewat? Itu lama menunggunya. Dia bilanglah jurusannya. Ya yang mana? Sebab itu yang itu bilang itu kan macam-macam lagi. Yang bagian mana nggak dapat. Berapa menit kemudian lagi dikatakan nggak kuliah, aku mau kerja saja. Coba ya, dalam hitungan menit berubah. Dalam hitungan menit. Coba seperti itu. Gimana jadinya hidup ini? Bagaimana jadinya? Mari Bapak Ibu perhatikan anak-anak saudara. Perjalanan hidupnya, bimbing dari kecil, aku Tuhan, supaya semua punya rencana. Bapak Ibu
Tanya anak-anak jelas mau jalan kemana, bergaul dengan siapa, mau apa. Kalau mau maju, mari kita bangkit berdiri. Biarlah itu pikiran bagi saudara.